Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Luo Feng jelas merasakan kekuatan mengerikan yang mendekat yang tampaknya memiliki kemampuan untuk merusak segala sesuatu di dunia. Kekuatannya begitu mengerikan sehingga jika dia benar-benar ada di sini, dia baru bisa melawannya secara langsung. Karena hanya dengan satu klon, Luo Feng tidak lagi percaya diri. Morosa, siapkan rencana cadangan. Luo Feng menyampaikan pesan itu. Rencana cadangan? Morosa yang siap menyaksikan pertempuran menggigil. Ketika mereka tiba di benua asal, identitas binatang sektor Morosa tidak boleh terungkap sebelum mereka memiliki kekuatan absolut. Namun, tuan dan pelayan itu memiliki rencana cadangan, yaitu menggunakan kemampuan tak terlihat dan tak berwujud yang dimiliki oleh tuan dan pelayan itu. Pada saat itu, identitas tuan dan pelayan akan dipertukarkan. Luo Feng akan menjadi Morosa dan Morosa akan menjadi Luo Feng. Mereka akan saling menutupi. Hanya setelah menjadi Luo Feng, Morosa dapat menunjukkan kekuatan yang lebih mengerikan. Oke, saya akan menunggu perintah Anda kapan saja, kata Morosa. Dia juga sangat menantikannya. Segalanya seharusnya tidak sampai seserius itu. Awasi saja mereka, kata Luo Feng. Dia langsung melewati kapal terbang dan tiba di dunia luar. Mo Yuqingyan dan istrinya menyaksikan dengan seksama pertempuran antara Raja Dewa yang akan terjadi di dunia luar melalui kapal terbang. Para pengikut di samping mereka merasa takut sekaligus gembira. Bagaimanapun, sangat jarang melihat pertempuran tingkat ini. Morosa melirik Mo Yuqingyan dan yang lainnya dan berkata, perhatikan baik-baik. Jika situasinya tidak baik, aku akan menempatkan kalian sementara di harta karun luar angkasa. Ya, guru kedua. Mo Yuqingyan dan istrinya memperhatikan dengan seksama. Luo Feng berdiri di udara tanpa senjata apapun. Di kejauhan, tampak awan kabut abu-abu besar. Awan besar ini memancarkan aura jahat, seolah-olah akan merusak dan mencemari segala sesuatu di dunia. Aku tahu banyak informasi tentang makhluk kuno di benua asal, tetapi aku tidak mengenalmu, kata Luo Feng sambil memandang pihak lain. Dia sudah mendengar bahwa alam surga bayangan memiliki metode rahasia untuk menyembunyikan anggotanya. Anak kecil, masih banyak yang belum kau mengerti. Sebuah wajah muncul di awan kabut abu-abu dan menatap Luo Feng. Siapa yang memintamu, alam surga bayangan, untuk mengambil tindakan? Sungguh tidak tahu malu mengambil tindakan terhadap para pelayan dan muridku, kata Luo Feng. Surga bayangan tidak akan pernah mengkhianati majikannya. Anak kecil, misi ini tidak perlu berurusan denganmu, tapi aku akan mencoba membunuh murid dan pelayanmu di depanmu, kata surga bayangan. Sebenarnya dia tidak tahu identitas majikannya. Lagi pula, surga bayangan memiliki orang-orang yang secara khusus bertanggung jawab untuk menerima pelanggan. Dia hanya bertanggung jawab atas tindakannya. Luo Feng memandang pihak lain berkata, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan saat saya mengambil tindakan. Hahaha, dasar bocah nakal. Apakah kau pantas untuk menunjukkan belas kasihan? Awan kabut abu-abu itu tertawa terbahak-bahak dan tawa itu bergema di antara langit dan bumi. Aturan antara langit dan bumi berubah dengan cepat, mempengaruhi arah kapal terbang di kejauhan. Seluruh dunia tampak berubah menjadi abu-abu. Ini tidak baik. Mo Yuqingyan dan pasangannya di dalam kapal terbang melihat bahwa dunia yang awalnya berwarna-warni tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Mereka berdua punya firasat bahwa bencana akan segera terjadi.
Begitu warna abu-abu menyelimuti mereka, mereka takut bahwa mereka pasti akan mati. Dan di dunia kelabu, sosok Luo Feng tiba-tiba menghilang. Setetes air langit dan bumi, sebuah dunia tetesan air yang sangat besar muncul, meliputi area triliunan kilometer di sekitarnya, melindungi kapal terbang, dan menutupi awan kelabu besar. Di dunia tetesan air yang luas, aturan langit dan bumi juga terpengaruh, dan area abu-abu dengan cepat ditekan. Pemahamanmu tentang hukum tampaknya biasa saja, kata Luo Feng. Dunia tetesan air yang besar menunjukkan sosok Luo Feng yang ilusif. Di bawah bimbingan warisan khusus bentuk kehidupan dunia, Luo Feng menyadari 5 bentuk trinitas baru. Bentuk-bentuk itu secara alami berbeda dari bentuk sungai hitam yang disadarinya secara kebetulan. Bentuk tetesan air tercatat dalam bentuk kehidupan dunia dan paling cocok untuk melakukan serangan dunia, lapangan, jarak jauh, dan gerakan lainnya. Dia menekan pengaruh alamiahku pada dunia. Saat awan kabut abu-abu itu mengatakan ini, ia juga menyadari betapa kuatnya Luo He yang hanya di alam kekacauan. Beraninya kau, klon kecil, menghentikanku. Awan kabut abu-abu itu tiba-tiba meledak, melesat maju seperti runtuhnya langit dan ratakan bumi. Kemanapun ia lewat, semua lapisan ruang angkasa musnah. Luo Feng bisa tahu sekilas bahwa lawannya masih menekan kekuatannya, dan kekuatannya mungkin akan meledak sepenuhnya saat dia menyentuhnya. Bagaimanapun juga, duniaku yang terdiri dari tetesan air hanyalah 1000 tetes air dan tidak dapat menahan benturan langsung ini, pikir Luo Feng. Dunia besar air tiba-tiba terbagi menjadi 360 Luo Feng. Klon yang dikirim Luo Feng berisi 1000 tetes air dan dapat mengeluarkan maksimal 1000 klon. Setiap tetes air terbentuk dari 100 triliun partikel, itu sebanding dengan makhluk lapisan kekacauan yang telah dibudidayakan dengan sempurna. 360 klon Luo Feng langsung berubah menjadi 360 sinar. Setiap sinar cahaya adalah teknik pedang tingkat Raja Dewa yang memotong menjadi 2. Awan abu-abu yang besar juga menyerang, tetapi ia terkejut menemukan bahwa 360 cahaya pedang yang sangat pekat memotongnya dalam sekejap, dan ketika menembus tubuhnya, ia memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. 360 cahaya pedang berkoordinasi satu sama lain, terus-menerus menjekik dan memusnahkan, dan awan kelabu besar yang dapat dilihat dengan mata telanjang sedang menghilang. Seberapa kuat cloningnya? Awan abu-abu besar itu tidak dapat mempercayainya. Keberadaan misterius di depan cloning Luo Feng sebenarnya adalah wujud aslinya di benua asal. Dia memiliki latar belakang yang sangat mendalam. Cadangan energi tubuh aslinya terlalu mengerikan. Bahkan jika aku menggunakan semua cahaya pedangku, aku tidak bisa banyak menyakitinya, gumam Luo Feng. Luo Feng tampaknya bertarung bolak-balik, tetapi ketika formasi pedang mencekiknya sambil mengikis tubuh lawannya, cahaya pedangnya juga terus-menerus terkuras. Kamu hanya seorang klon, sudah dapat menduduki peringkat teratas transenden alam kekacauan. Sayangnya itu hanyalah klon. Para pelayan dan muridmu masih harus mati, kata bayangan abu-abu. Dengan suara gemuruh, 360 cahaya pedang Luo Feng benar-benar musnah. Morosa, Mayu Qingyan, dan pengikut mereka di kapal terbang menonton dengan gugup. Awalnya mereka masih berharap saat menyaksikan formasi pedang yang diubah oleh Luo He dan mencekik awan kelabu, tetapi sekarang mereka akan dikalahkan. Guru hanyalah tiruan. Guru hanyalah tiruan, tetapi musuhnya adalah yang asli. Jika guru yang asli datang, musuh pasti tidak akan menang, gumam Mayu Qingyan. Dia sangat percaya diri pada gurunya, tetapi dia juga tahu bahwa situasinya tidak baik. Jika guru tidak dapat menghentikannya, kurasa aku juga akan mati. Mayu Qingyan memandang istrinya di sampingnya, dan hatinya terasa lebih tenang dari sebelumnya. Apakah kita akan mati? Sang Sunji menatap Mayu Qingyan dan tersenyum tipis. Qingyan, kita masih terlalu lemah di dunia ini.
"Berhentilah bicara omong kosong dan cepat sembunyi," kata Merosa sambil melambaikan tangannya. Dia membawa pergi Moyo Qingyan dan Sun Ji dan banyak pengikutnya. Merosa tampak gugup di permukaan, tetapi sangat bersemangat di dalam hatinya. "Tuan, apakah kita akan memulai rencana cadangan?" tanya Merosa. Dia telah bergairah dan haus untuk waktu yang lama. "Tidak perlu untuk saat ini," jawab Luo Feng. "Hah?" Merosa terkejut. "Tuan, apakah Anda punya trik lainnya?" tanya Merosa. Sambil memusnahkan 360 cahaya pedang, awan kelabu besar melesat langsung ke arah kapal terbang itu. Tetesan air di langit dan bumi memperhatikan bayang Luo Feng yang menatap dingin ke awan abu-abu besar itu. Baru saja formasi pedang itu mencekik dan kekuatan kedua belah pihak saling memusnahkan dan melahap. Luo Feng juga bisa merasakan kemauan yang terkandung dalam kekuatan lawan. Kekuatan spiritual lawan tidak kuat. Luo Feng samar-samar menilai. Itu seharusnya hanya keinginan dari Raja Dewa tingkat pertama. Luo Feng segera menggunakan teknik Liu Yan tanpa ragu-ragu. Terutama karena efek cairan penjernih jiwa, Luo Feng merasa bahwa penggunaan teknik Liu Yan kali ini lebih sempurna. Tiba-tiba, utusan itu tidak bisa melihat apapun lagi di antara kabut abu-abu yang besar dan hanya melihat bintang yang menjulang tinggi berguling. Kekuatan bintang yang menjulang tinggi ini membuatnya merasa gemetar dan putus asa, dan itu menghancurkannya dalam sekejap. Tidak! Pada saat itu, dia menyadari nasibnya. Dalam sekejap, di bawah terjangan bintang-bintang, keinginan spiritualnya lenyap sepenuhnya, tak menyisakan apapun. Awan kabut abu-abu besar yang awalnya sangat kuat dengan cepat menyusut dan akhirnya berubah menjadi bola kabut abu-abu yang tampak seperti cairan. Wujud aslinya sebenarnya hanyalah kabut abu-abu. Umam Luo Feng. Dia terbang mendekat dan melihat kabut abu-abu itu. Tempat pertarungan mereka juga tertutup oleh dunia air, sehingga sulit bagi dunia luar untuk melihatnya. Hanya Merosa yang berada di kapal terbang di kejauhan yang melihat semuanya. Mati! Merosa menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Apakah ini teknik rahasia lain dari tekad jiwanya? Merosa menyimpan perahu terbangnya dan muncul di samping tuanya dalam sekejap. "Tuan, siapakah makhluk setingkat Raja Dewa ini?" kata Merosa sambil menatap kabut abu-abu di depannya dengan rasa ingin tahu. Kabut itu mengembun seperti cairan, mengalir perlahan, masih mengikis sekelilingnya. "Aku tidak tahu, tapi ini adalah wujud aslinya. Aku yakin sebentar lagi akan ada berita tentang kematian seorang Raja Dewa di benua asal. Saat itulah kita akan tahu siapa dia," kata Luo Feng. "Bisakah kau memberiku mayat ini?" kata Merosa yang agak serakah. "Aku akan mempelajarinya terlebih dahulu dan memberikannya kepadamu setelah aku selesai." Luo Feng melambaikan tangannya untuk menyingkirkan kabut abu-abu itu. "Berita bahwa aku telah membunuh Raja Dewa ini harus dirahasiakan," kata Luo Feng. "Ya Tuan," jawab Merosa segera. Luo Feng mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia berhasil membunuh Raja Dewa sejak dia datang ke benua asal. Tentu saja itu juga karena kehendak Raja Dewanya lemah. Dilihat dari serangannya, dia hampir tidak bisa membunuh Raja Dewa tingkat pertama. Jika kehendak Raja Dewa ini 30% hingga 50% lebih kuat, dia takut akan sulit untuk memusnahkan sepenuhnya. "Jangan biarkan Qingyan dan yang lainnya keluar untuk saat ini," Luo Feng memberi perintah. "Aku akan mengirim kalian ke kota Huyang sesegera mungkin." Kota Huyang memiliki klonnya yang kuat, yang cukup untuk menghadapi banyak bahaya. Sekarang, klon lemah ini beruntung bisa membunuh makhluk kabut abu-abu itu. Sangat jarang melihat Raja Dewa tingkat pertama dengan pikiran dan tekad yang lemah seperti itu. Luo Feng berpikir dalam hati. "Tuan, apakah serangan ini ditujukan padaku dan Qingyan? Secara logika, aku dan Qingyan seharusnya tidak menarik musuh sekuat itu." Merosa bertanya dengan ragu.
Itu karena saya. Belum lama ini, aku menghancurkan sebuah kesempatan besar bagi Raja Dewata berwujud, jawab Luo Feng. Merusak kesempatan besarnya? Seberapa besar kesempatan itu? Tanya Morosa. Mungkin itu akumulasi semua sumber daya yang telah dia kumpulkan sejak dia mulai berlatih, tebak Luo Feng. Bagaimanapun juga, Raja Dewatamu memerlukan 50 juta poin untuk menebus satu tempat di ruang tak terbatas. Semua sumber daya yang terkumpul sejak kultivasi, Raja Dewa ini benar-benar menjadi gila. Tuan, Anda telah membuat musuh bebuyutan dengannya, kata Morosa. Luo Feng tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Di bawah kendali Luo Feng, kapal terbang itu melaju melalui Gampan dengan kecepatan yang sangat cepat. Luo Feng juga memeriksa tubuh Raja Dewa yang baru saja dia simpan. Ini adalah harta karun Raja Dewa. Luo Feng menemukan beberapa harta karun di dalam mayat dan juga menemukan senjata tersembunyi Raja Dewa. Rupanya pihak lain tidak punya waktu untuk menggunakan senjata ini. Beberapa harta karun umum dan kerucut emas cermin tingkat pertama Raja Dewa. Luo Feng melambaikan tangannya dan menatap kerucut emas itu. Jika ditotal, semua harta karun itu jumlahnya hampir mendekati 100 miliar pasir kosmik. Apakah Raja Dewa ini begitu miskin? Luo Feng bertanya-tanya. Kasihan sekali. Kebanyakan transenden alam kekacauan lebih kaya darinya. Luo Feng mulai mengamati mayat itu lagi. Setelah diselidiki, Luo Feng menemukan bahwa mayat kabut abu-abu itu luar biasa. Kabut telah mengembun menjadi cairan yang mengalir perlahan. Dengan kabut abu-abu menyebar di permukaan, kelihatannya seperti kabut, tetapi sangat kuat. Swiss! Luo Feng mencoba menghancurkannya, dan kabut abu-abu itu hancur dan kemudian pulih secara alami. Meskipun sudah mati, mayat ini masih sangat luar biasa, gumam Luo Feng. Dia telah menggunakan formasi pedang untuk mencekik lawan sebelumnya, dan dia menemukan betapa sulitnya kabut lawan ini untuk dihadapi. Dia pasti telah menggunakan semua harta karunnya di tubuhnya, tebak Luo Feng. Ini adalah makanan yang menguntungkan bagi Morosa. Luo Feng tertawa diam-diam. Semakin luar biasa mayat ini, semakin besar manfaat yang akan diperoleh Morosa setelah menyerapnya. Setelah beberapa saat, kapal terbang itu sudah tiba di atas kota Huyang. Tuan, bagaimana dengan mayat itu? Kata Morosa sambil menatap Luo Feng. Saat kau kembali ke kota Xiangji, pergilah ke Menara Bintang untuk mengambilnya, kata Luo Feng sambil meliriknya. Setelah mengatakan itu, Luo Feng menghilang. Morosa sedikit gatal dan ingin kembali secepatnya, tetapi tidak mungkin karena dia harus menemani murid baiknya Qing Yan. Dengan lamian tangannya, Morosa mengembalikan pasangan Moyu Qing Yan dan sekelompok pengikutnya ke dalam kapal terbang. Apakah kita baik-baik saja? Moyu Qing Yan dan istrinya semua sangat terkejut. Pada saat ini, mereka sudah berada di atas sebuah kota. Kita sudah sampai di kota Huyang. Qing Yan, kalian harus segera turun dan menemui ayahmu. Setelah menyelesaikan pekerjaanmu, kembalilah ke kota Xiangji secepatnya, kata Morosa. Ya guru kedua, Moyu Qing Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Guru kedua, bagaimana kita bisa sampai di sini hidup-hidup? Jangan banyak bertanya, jawab Morosa sambil meliriknya dan segera keluar dari kapal terbang dan terbang menuju rumah penguasa kota di bawah. Moyu Qing Yan dan Zhang Zunji saling berpandangan dengan bingung dan hanya bisa terbang bersama pengikut mereka. Scene berganti di dunia yang luas dan misterius yang juga disebut alam surga bayangan. Benar-benar mati, semua klonya telah hancur. Setelah sosok petir mengetahui berita itu, dia terkejut dan langsung terbang keluar dari aula kuno. Dia berubah menjadi sambaran petir, langsung melintasi jarak yang jauh dan langsung tiba di sebuah pavilion yang tenang di alam surga bayangan. Sosok petir memiliki aura yang menakutkan,
tetapi dia tetap sangat hormat saat berdiri di luar pavilion. "Tuan, utusan kabut telah sepenuhnya binasa dan semua klonnya telah dihancurkan." "Bagaimana dia meninggal?" Ada sosok yang duduk di dalam pavilion. Saat sosok ini duduk di sana, ia secara alami mempengaruhi seluruh alam surga bayangan, dan bahkan pengaruhnya menyebar melampaui alam surga bayangan, mempengaruhi banyak tempat di benua asal. "Kami menerima misi dari Raja Dewa tak berwujud dari Negarasi, yaitu untuk membunuh Luosa, pelayan Sage Agung Luohe, dan muridnya Mayu Qingyan. Misi ini ditugaskan kepada utusan kabut. Utusan kabut mengirim avatarnya untuk membunuh. Setelah avatarnya gagal, utusan kabut bahkan turun sendiri. Setelah turun, ia tidak pernah kembali, dan semua avatarnya menghilang, dan semua sebab dan akibat menghilang." Sosok petir berkata dengan hormat. "Dia benar-benar mati," kata sosok di pavilion. "Tuan, meskipun kekuatan utusan kabut hanya pada tingkat pertama Raja Dewa, ia memiliki kemampuan yang kuat untuk melindungi hidupnya. Bagaimana ia bisa mati tiba-tiba?" kata sosok petir. "Dia punya klon di surga bayangan. Tidak ada serangan kasual di surga bayangan. Jadi itu pasti semacam serangan terhadap jiwa. Mungkin serangan terhadap pikiran dan kemauan. Mungkin pemusnahan jiwa. Atau mungkin juga pengendalian ilusi. Semuanya mungkin," kata sosok di pavilion. "Meskipun tekad mental utusan kabut lemah, tekad itu juga telah mencapai ambang batas level pertama Raja Dewa. Untuk membunuhnya, hanya dengan tekad mental, seseorang harus memiliki tekad yang melampaui level tertinggi Raja Dewa. Di seluruh benua asal, tidak banyak yang dapat mencapai level ini. Sedangkan untuk jalur jiwa, mereka yang gerakan jalur jiwanya dapat mencapai level Raja Dewa juga sangat langka," kata sosok petir. "Ada dua kemungkinan. Entah dia bertemu dengan makhluk yang mengerikan, dengan pikiran dan kemauan yang sangat kuat, yang membunuhnya seketika. Atau dia bertemu dengan seseorang yang telah mencapai kesuksesan di jalan jiwa. Tapi itu hanya masalah kecil. Kau tidak perlu menganggapnya terlalu serius," kata sosok di pavilion itu sambil tersenyum. "Ya," sosok petir itu berkata dengan hormat. "Meskipun aku telah menganugerahkan kekuatan kepadamu, kamu juga perlu mengasah kemampuanmu sendiri. Tanpa kemampuan spiritual yang cukup, kamu tidak akan dapat menguasai kekuatan ini sepenuhnya," kata sosok di pavilion itu. "Siap, Tuan." Sosok petir itu memberi hormat dengan hormat, lalu pergi. Orang yang duduk di pavilion menyaksikan kejadian ini. Mengandalkan kekuatan eksternal untuk menemukan orang-orang yang kuat pada akhirnya adalah cacat. Sosok di pavilion berpikir, "Tidak peduli berapa banyak yang aku kembangkan, jika mereka bertemu dengan keberadaan yang benar-benar kuat, mereka semua akan musnah di bawah kemampuan kehendak mereka yang kuat. Namun, kehidupan yang dibudidayakan di dunia batin binatang buas di negara Tianmu cukup sempurna. Kehidupan yang tercerahkan oleh asal-usul kehidupan di wilayah Kutub Timur juga lebih sempurna daripada kehidupan yang saya budidayakan. Lagi pula, orang dari wilayah timur adalah eksistensi yang selamat dari kehancuran dunia asal. Dia memang berbeda. Masih ada beberapa poin penting yang belum saya pahami." Sosok di pavilion itu berpikir, "Kita dapat memilih salah satu putra dewa dan mencoba melatih utusan kabut yang baru." Bagi penguasa surga bayangan, melatih seorang utusan hanyalah subjek uji coba untuk kultivasi rahasianya. Selain itu, subjek uji coba ini benar-benar setia dan bekerja keras untuk mendapatkan sumber daya baginya. Scene berganti. Di negara Si, di dalam istana, lalu Wu Xiang telah menunggu tanggapan dari alam surga bayangan. "Raja Dewa tak berwujud. Misinya telah gagal." Alam surga bayangan akhirnya menjawab. "Gagal?" Teriak Wu Xiang tidak dapat mempercayainya. "Kamu, alam surga bayangan, akan gagal hanya dengan alam kekacauan biasa dan dewa sejati abadi." "Klan Luohe melindungi mereka,"
Surga Bayangan menjawab, "Jika kita perlu menyerang lagi, kita butuh 500 miliar pasir kosmik. Kita bisa melakukannya lagi. Kita akan mengirim anggota yang lebih kuat." "Tidak perlu," lalu Wu Xiang segera memutuskan komunikasi. "Alam surga bayangan ini sangat terkenal, tetapi sangat tidak berguna." Lalu Wu Xiang marah sekaligus geram. Dia telah kehilangan kesempatan besar, dan sekarang dia membayar 60 miliar pasir kosmik untuk meminta bantuan alam surga bayangan, tetapi tetap saja gagal. Tentu saja dia bahkan lebih marah. Lalu Wu Xiang benar-benar tidak tahan dengan kemarahan ini, tetapi dia juga mengerti bahwa akan bodoh jika melakukannya sendiri. Jadi dia hanya bisa menghubungi saudaranya. "Wu Xiang, ada apa?" tanya penguasa Tiankun. "Kakak." Lalu Wu Xiang tidak menyembunyikan apapun di depan kakak laki-lakinya. Dia segera memberitahu apa yang terjadi di ruang tak terbatas dan meminta surga bayangan untuk mengambil tindakan. "Kesempatan yang telah kubayar dengan harga mahal telah hilang. Aku benar-benar tidak tahan dengan ini," kata leluhur Wu Xiang. "Kau harus menanggungnya bahkan jika kau tidak tahan," suara penguasa Tiankun terdengar dengan acuh-acuh. Leluhur Wu Xiang tercengang. Ketika alam langit bayangan mengambil tindakan, kemungkinan gagal sangat rendah sehingga mereka dapat disebut sebagai pasukan pembunuh nomor 1 di benua asal. Suara penguasa kerajaan Tiankun terdengar. Ketika mereka mengambil tindakan, mereka pasti telah mempertimbangkan banyak faktor. Luohe memiliki banyak klon, jadi mereka pasti telah mempertimbangkan perlindungan klon Luohe, namun mereka tetap gagal. Jelas ada sesuatu yang lebih tidak terduga. Situasi yang tidak terduga, leluhur tua Wu Xiang bingung. "Saya sangat paham apa yang dilakukan alam surga bayangan. Situasi tak terduga ini sangat berharga. Anda harus membayar harga yang cukup tinggi sebelum mereka bersedia memberitahu Anda," kata penguasa Tiankun. "Ada baiknya menyelidiki faktor tak terduga apa yang mungkin menyebabkan serangan ini gagal. Di sisi lain, jika kamu terus bertarung dengan Luohe, tidak akan ada hasil yang baik. Dia adalah murid langsung Kaisar Chu. Jika kamu benar-benar terus bertarung, kamu tidak hanya tidak akan dapat membunuhnya, tetapi juga akan merusak hubungan antara aku dan negara kuno Yanfeng," kata penguasa Tiankun. "Aku memiliki hubungan yang sangat dekat dengan beberapa kaisar di negara kuno Yanfeng, dan aku tidak akan membiarkanmu menghancurkannya," kata penguasa Tiankun. "Saya mengerti," jawab leluhur Wu Xiang. "Kerajaan kuno Yanfeng dan Guntur adalah dua kekuatan inti di benua asal. Selama kita menjaga hubungan baik dengan kerajaan kuno Yanfeng, semua pihak harus berpikir 2 kali sebelum berurusan dengan kita. Jadi masalah antara kamu dan Luohe harus berakhir di sini," kata penguasa Tiankun. "Ya, saya mengerti," lalu Wu Xiang hanya bisa menjawab dengan patuh. Ketika komunikasi terputus, lalu Wu Xiang sangat tidak puas. Saudaraku mengabaikan statusnya sebagai Raja Dewa tingkat kedua untuk menjilat negara kuno Yanfeng. Sekarang dia bahkan tidak ingin menyinggung murid Kaisar Chu. Meskipun dia tidak puas, Patiraga Wu Xiang tidak punya pilihan selain patuh. Sebab jika ia ingin memperoleh peluang besar dan keuntungan besar, ia tetap harus bergantung pada saudaranya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.